Saudara, dari hasil klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia, Jepang berada di puncak klasemen, saudara. Jepang berada di puncak klasemen dengan rekor tak pernah kalah dan menjadi tim perdana yang mengamankan tempat di Piala Dunia 2026. Posisi kedua ditempati oleh Australia dengan 10 poin, hasil 2 kali menang dan 3 kali imbang. Di posisi ketiga menjadi milik Arab Saudi yang otomatis naik ke posisi usai Indonesia dikalahkan Australia. Sebaliknya, Indonesia turun ke posisi 4 dengan poin 6. Sementara itu Bahrain dan juga Tiongkok berada di posisi 5 dan juga 6. 2 hari jelang laga panas Indonesia versus Bahrain, kedua tim tengah mempersiapkan performanya, saudara. Selengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juga Aufa Farid di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat petang Renata, ini bagaimana persiapan timnas Indonesia dan juga Bahrain jelang laga pada Selasa mendatang? Ya, selamat petang Yasir dan juga saudara. Tentunya kedua tim baik itu dari Indonesia maupun Bahrain ini akan menggelar latihan karena tentu laga pada Selasa depan menjadi laga yang krusial bagi kedua tim untuk memperebutkan poin dan menjaga atau mengamankan posisi 4 besar di klasemen Grup C putaran ketiga klasifikasi Piala Dunia 2026. Nah, Yasir dan juga saudara, dari informasi yang kami dapatkan memang untuk timnas Indonesia ini akan berlatih di Stadion Madia pada pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Sementara untuk timnas Bahrain ini akan dijadwalkan latihan di lapangan A Gelora Bung Karno pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Nah, seluruh pemain Bahrain ini informasinya akan latihan hari ini, yang berarti ada 26 pemain karena berbeda dengan hari kemarin yang dimana hanya 14 pemain yang berlatih di lapangan, sementara 12 pemain inti ini berlatih di gym. Nah, kalau dari informasi yang kami dapatkan dari konferensi pers ataupun doorstop dari manajer timnas Indonesia Sumarji ini mengatakan bahwa kondisi mental pemain timnas Indonesia ini dikabarkan sudah optimal dan pulih setelah menghadapi kekalahan pada saat laga melawan Australia. Kemudian latihan terbaru, latihan kemarin yang sudah digelar ini sudah memperlihatkan atau menunjukkan bahwa para pemain ini sudah kembali ke kondisi yang optimal dan siap bertanding dengan penuh semangat melawan Bahrain di Selasa depan. Yang kita ketahui memang saat melawan Australia tentu ada 3 pemain yang mengalami cedera. Yang pertama ada Max Hilgers yang dimana ia sudah dipastikan tidak akan mengikuti pertandingan Selasa depan melawan Bahrain karena mengalami cedera dan harus kembali ke Belanda. Sementara 2 pemain lainnya yakni Sandy Walsh dan Ole Romeni ini dikabarkan sudah memulai latihan, bisa latihan kembali. Kemarin sudah berlatih di gym dan kabarnya akan mengikuti latihan di Stadion Madia bersama dengan pemain timnas lainnya. Nah, kalau kita melihat juga pernyataan dari pemain timnas Indonesia, Calvin Verdong ini mengatakan bahwa timnas Indonesia harus belajar dari kekalahannya menghadapi atau melawan Australia kemarin, yang dimana situasi bola mati yang menjadi titik lemah saat melawan Australia. Tentu kita berharap dalam latihan yang akan digelar pada pukul 20 waktu Indonesia bagian barat ini, Indonesia masih bisa mengamankan posisinya dan diharapkan juga bisa menjaga peluangnya untuk lolos di Piala Dunia 2026. Kembali kepada Anda, Yasir. Ini yang jadi harapan kita bersama ya, Renata Panggalo. Timnas Garuda bisa mengalahkan Bahrain pada Selasa mendatang. Terima kasih atas informasinya.